Kota Kediri atau Brookover dan Brantas de Kediri dioperasikan dan digunakan oleh jembatan Grote Postweg atau jalan raya oleh kolonial Belanda pada sejak 18 Maret 1869. Jembatan ini merupakan konstruksi besi yang dibangun di atas tiang sekrup yang dipasang di dalam sungai. Jembatan di Kali Brantas di Kediri adalah jembatan besi yang pertama di Jawa, bahkan di dunia, dan dianggap sebagai adikarya di zamannya oleh seorang insinyur bernama Sietse Westerban-Moerling. Bahkan lebih tua dari Brooklyn di New York City, salah satu jembatan suspensi tertua di Amerika Serikat. Jembatan lama Kota Kediri atau Brookover dan Brantas de Kediri sudah menjadi cagar budaya, maka pemanfaatan jembatan harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan tidak boleh sembarangan untuk kepentingan pribadi, instansi, partai maupun ormas. Sangat dimaklumi sebagai penghubung wilayah barat dan timur Kota Kediri, jembatan ini sangat diperlukan sebab hanya jembatan inilah yang sebagai penghubung wilayah Madiun dan Surabaya di kala itu. Jembatan ini memiliki panjang 160 meter dengan lebar 5,8 meter dan tinggi dari permukaan air 7,5 meter, dan ditetapkan sebagai cagar budaya atas penetapan tim ahli cagar budaya Pemprov Jatim pada 12 Maret 2019 dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar pada 18 Maret 2019 bersama dengan peresmian Jembatan Brawijaya Kediri. Sejarah pembuatan jembatan. Lalu siapa sebenarnya Sietse Westerban-Moerling ini yang juga mendapat julukan sebagai Chief Engineering di masanya? Sietse Westerban lahir pada 29 November 1836 di Belanda dan meninggal pada 17 Oktober 1876 di Batavia. Ia adalah anak dari Dr. W. Moerling, seorang pendeta dan juga seorang profesor teologi. Westerban menerima pendidikan dasar di sekolah Austria dan juga pendidikan menengah pertama. Setelah tamat SMA, beliau meneruskan kuliah di Hitler Groningen, mengambil jurusan hukum. Namun 3 tahun dia berhenti akibat penyakit yang ia derita. Setelah istirahat beberapa lama dan meninggalkan bangku kuliahnya, pada tahun 1854 ia berhasil ujian masuk untuk Royal Academy di Delft, dan pada tahun 1859 ia memperoleh ijazah insinyur sipil atas perintah Menteri Kolonial pada 4 Februari 1860. Dia berangkat ke kantor Direktur Pekerjaan Umum di Hindia Belanda. Pembangunan jembatan ini didasari oleh keinginan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membangun akses jalan raya pos Surabaya Madiun melalui Kediri. Pada 16 Mei 1854 dikeluarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda untuk membangun jembatan berbahan batu senilai 128.000 gulden. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1855. Namun setahun setelah dimulainya pembangunan, insinyur kepala dari Dinas Pekerjaan Umum Unit Surabaya mendapatkan ajuan keberatan dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut beralasan bahwa tiang batu besar yang menopang jembatan dapat menghambat aliran sungai. Meskipun demikian, proses pembangunan jembatan tetap dilanjutkan. Fondasi penumpang jembatan bagian barat selesai dibangun pada tahun 1859 hingga akhirnya pada tahun 1861 pembangunan dihentikan karena kendala teknis saat pemasangan fondasi dan anggaran yang membengkak hingga mencapai 73.000 gulden.
Pada tanggal 1 Mei 1852, seorang insinyur kelahiran Belanda bernama Sietse Westerben-Moerling mengajukan desain alternatif untuk jembatan Broek-Over dan Brantas de Kediri. Desain revolusioner yang diusung saat itu yakni jembatan dengan bahan besi senilai 230.000 gulden. Yang pertama, pekerjaan pembangunan jembatan yang dilakukan di Batavia pada 27 April 1863 berakhir dengan kegagalan. Lelang kedua yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 1863 juga gagal. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Juli 1865 lelang berhasil dilakukan setelah 2 kali mengalami kegagalan. Pada tanggal 18 September 1865, pembangunan jembatan besi mulai dilakukan dan direncanakan akan selesai dalam waktu 2 tahun. Setelah mengalami kendala teknis yang berakibat pada mulainya proses pembangunan, pekerjaan jembatan ini akhirnya selesai pada tanggal 11 Maret 1869 dan dapat dilalui oleh masyarakat umum pada tanggal 18 Maret 1869. Ini pernah menjadi sasaran pengoboman pada era penjajahan Jepang. Untung serangan tersebut berhasil digagalkan dan serangan pindah ke jembatan Ngujang. Jembatan lama ini juga pernah menjadi saksi pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Berhard pada tanggal 17 Januari 1937. Jembatan dihiasi dengan berbagai lampu hias dari ujung hingga ujung untuk menyambut pernikahan agung sang putri dan pangeran. Jembatan ini juga pernah mengalami peninggian pasca erupsi Gunung Kelut pada tahun 1901. Jembatan lama saat ini masih menjadi salah satu akses utama masyarakat Kota Kediri yang ingin menyeberang Sungai Brantas. Jembatan ini biasanya ramai dilewati oleh para pelajar sekolah dan pedagang pasar saat pagi dan sore hari. Sejak 24 Desember 2018, tugas jembatan lama mulai diambil alih oleh jembatan Brawijaya yang terletak hanya beberapa meter dari sisi utara jembatan lama. Jembatan Brawijaya memang sejak awal dibangun untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jembatan lama yang tergolong sempit. Serupa dengan proses pembangunan jembatan lama, pekerjaan jembatan Brawijaya juga sempat mangkrak beberapa tahun akibat kendala biaya dan kasus korupsi. Hingga akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar pada 18 Maret 2019 atau tepat 150 tahun sejak dibukanya jembatan lama. Setelah diresmikannya jembatan Brawijaya, jembatan lama kini menjadi bangunan cagar budaya dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dari arah timur serta pejalan kaki. Struktur jembatan saat ini masih mampu berdiri tegak bahkan setelah terjangan banjir besar yang melanda Kota Kediri puluhan tahun yang lalu. Dengan usianya yang cukup tua, para pencinta sejarah dan aktivis pemerhati jembatan lama secara rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya merawat warisan sejarah ini. Aksi tersebut dilakukan mengingat sering terjadinya kebakaran pada lapisan kayu jembatan akibat beberapa orang yang membuat putung rokok sembarangan di atas jembatan. Lebih dari 150 tahun. 150 tahun bulat, 150 tahun itu pada tahun 2019. Jembatan ini jadi sudah 1,5 abad lebih. Ini cuaca agak mendung ya, gerimis ini. Nanti kita lihat di sana, di antaranya, soalnya ini tuh sudah searah ke barat. Dulu ini 2 arah sebelum jembatan baru itu dibangun. Sekarang jadi 1 arah ke barat aja. Tuh, kita pindah ke sana. Jadi untuk akses ke sini tadi saya lewat Taman Berantas, nanti arah ke
selatan lurus saja. Lihat. Ini konstruksi zaman kolonial. Seperti ini. Ini sudah canggih pada zamannya ini. Ini nggak tahu ini fungsinya kok setengah lingkaran gitu ya, nggak tahu. Atau mungkin kayak itu ya, kayak apa itu, pemecah aliran gitu. Jadi aliran yang dari arah selatan ke utara itu nggak ngerusak besi di bawah, kemungkinan ya, saya juga kurang tahu. Itu jembatan baru, itu lebih dari 5 tahun mungkin udah resmi dibuka. Ini sudah jadi cagar budaya dan sudah diatur di undang-undang. Nah, ini Taman Brantas sebelah selatan. Jadi pas selatannya Taman Brantas itu jembatan lama. Saya masuk dari situ tadi. Masuk dari situ ya agak loncat pagar. Soalnya kalau mau ke atas pikirku kok apa itu terlalu jauh, muter gitu loh. Jadi lihat sih. Hati ya, kalau di sini banyak semak-semak, tetap waspada, kita nggak tahu ada apa. Nah, itu kan ini lingkaran gitu kan. Emang konstruksi seperti ini atau gimana saya juga nggak paham. Misteri Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa yang membelah Jawa Timur. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Berhulu di Kota Batu, Sungai Brantas melintasi 17 kabupaten dan kota yang membelah Provinsi Jawa Timur. Sungai Brantas memiliki panjang sungai utama 320 km dengan daerah aliran mencapai 11.800 km persegi atau seperempat dari luas total keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Selain fakta bahwa Sungai Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, ternyata banyak misteri yang menyeliputinya. Cerita yang berkembang pembangunan jembatan lama Bandar atau yang disebut jembatan Brook Over dan Brantas ke Kediri dulunya sering menemui banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah sering munculnya sosok buaya putih. Namun kendala pun sirna setelah pemberian tumbal ke Sungai Brantas. Buaya putih yang terkenal mendiami Sungai Brantas konon bernama Bedug Seketi. Badug Seketi menghuni Sungai Brantas di sekitar Kecamatan Kras Kediri. Hingga saat ini kemunculan buaya putih masih sering menghebohkan warga Kediri. Beberapa waktu terakhir sempat ditemukan buaya yang ada di aliran Sungai Brantas ini. Misteri adalah misteri, mitos adalah mitos. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya dari awal hingga terakhir. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.